Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agil Taufik Asifa dengan NIM 103221119, Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya guna memenuhi mata kuliah Politik Hukum, saya ingin menjelaskan sebuah artikel yang saya buat mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Baik, di sini topik yang akan kita bahas yang pertama ialah dinamika sosial pro dan kontra pada undang-undang tersebut. Lalu, konfigurasi politik pada undang-undang tersebut. Dilanjut yang ketiga, karakter produk hukum pada undang-undang tersebut. Lalu yang keempat itu argumentasi mengenai undang-undang tersebut. Baik, yang pertama, dinamika sosial pro dan kontra pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada akhirnya, pro dan kontra mengenai undang-undang tersebut mencerminkan kompleksitas dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Di satu sisi, ada optimisme bahwa perubahan ini dapat memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan IKN yang modern dan efisien. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang sah bahwa isu-isu lingkungan sosial dan ekonomi belum sepenuhnya diatasi dan bahwa tantangan-tantangan birokrasi dan risiko korupsi tetap menjadi ancaman serius. Keberhasilan proyek ini akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan badan otoriter IKN dapat mengimplementasikan undang-undang ini dengan benar. Dilanjut, topik kedua mengenai konfigurasi politik pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yang dimana di sini undang-undang tersebut mengenai Ibu Kota Negara atau IKN mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor dan aktor kepentingan dalam proses legislasi dan implementasinya. Konfigurasi politik yang mempengaruhi undang-undang ini mencakup faktor-faktor seperti yang pertama, kepentingan pemerintah, yang kedua, peran partai politik, ketiga, kelompok kepentingan dan masyarakat sipil, keempat, tekanan internasional dan diplomasi, yang kelima, dinamika politik lokal, 6, pengaruh media dan opini publik, yang ketujuh, aspek hukum dan konstitusi, yang kedelapan, tantangan implementasi, yang kesembilan, dukungan akademis dan riset. Lanjut, topik ketiga mengenai karakter produk hukum. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara IKN adalah sebuah produk hukum yang memiliki berbagai karakteristik sebagai yang mencerminkan tujuan, mekanisme, dan prinsip-prinsip yang melandasinya. Berikut adalah beberapa karakter produk hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, di antara lain karakteristik normatif, karakteristik instrumental, karakteristik fungsional, karakteristik dinamis, karakteristik komprehensif, karakteristik partisipatif, karakteristik ekonomi, karakteristik sosial, karakteristik lingkungan, karakteristik legislasi, dan yang terakhir karakteristik akuntabilitas. Lalu topik yang terakhir yang kita bahas yaitu argumentasi mengenai undang-undang tersebut. Di sini sebagai individu, pandangan pribadi saya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tercermin dari keyakinan bahwa membangun Ibu Kota Negara baru merupakan langkah strategis untuk meredakan beban Jakarta, memperluas kesempatan pembangunan ke wilayah timur Indonesia, dan mendukung keterpaduan nasional. Namun perlu disertai dengan langkah-langkah yang memastikan keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat yang inklusif, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.